Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Feby Sinaga, di pagi hari ini di Inspirasi Rohani di One Year in Mission. Kita mempunyai tema sepanjang 1 bulan ini adalah This is Love. Dan pagi hari ini kita mempunyai judul Tuhan bagi mereka yang tersingkirkan. Kita pasti pernah mendengar dan tahu cerita tentang Hagar. Ya, Hagar adalah seorang budak yang diangkat menjadi gundit, namun akhirnya disingkirkan juga oleh Abraham. Hagar pada waktu itu, dia adalah seorang budak di Mesir, namun dia dibeli oleh Abraham untuk menjadi bagian dari keluarga Abraham. Waktu pertama kali Hagar melihat Abraham, dia melihat bahwa Abraham adalah seorang pria yang baik, seorang pria yang lemah lembut, di mana Abraham selalu menunjukkan perhatian dan kebaikan kepada Hagar. Dan dia juga melihat bahwa Abraham tidak pernah membeda-bedakan antara budak dan orang biasa. Begitupun dengan Sarah. Sarah memperlakukan Hagar dengan baik selayaknya orang biasa. Namun, Hagar melihat ada perbedaan di antara mereka, di mana dia melihat majikannya itu menyembah, percaya kepada satu Tuhan, sangat berbeda dengan Hagar yang percaya kepada dewa-dewi, menyembah berhala dan patung. Hagar melihat bahwa majikannya mempunyai iman yang kuat terhadap Tuhan yang mereka percayai. Suatu malam, Sarah mendatangi Hagar dan dia meminta sesuatu sampai dia meneteskan air mata. Sarah bercerita bahwa Tuhan telah berjanji bahwa Abraham dan Sarah akan menjadi bapa dan ibu dari satu bangsa yang besar. Tetapi kita tahu Sarah adalah seorang perempuan yang mandul. Dia tidak bisa melahirkan seorang anak. Oleh karena itu, Sarah memohon kepada Hagar untuk memberikan seorang anak laki-laki, melahirkan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Hagar terkejut dan dia pada saat itu menolak permohonan dari majikannya. Namun, Sarah terus membujuk, Sarah terus memohon agar Hagar menerima permohonan dari Sarah. Pada akhirnya kita tahu bahwa akhirnya Hagar menerima permintaan itu dan akhirnya Hagar juga mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki kepada Abraham dan diberilah nama anak itu Ismail. Tapi apa yang terjadi ketika Hagar mempunyai seorang anak? Dia berubah, dia menjadi seorang yang angkuh, seorang yang sombong, dan akhirnya Sarah pun menjadi sangat sedih. Dia pun jadi berubah menjadi kasar dan dingin. Dan kita tahu pada waktu itu Sarah berdoa kepada Tuhan agar dia diberikan seorang anak juga. Dan Tuhan pun menjawab doa dari Sarah, dan Sarah akhirnya mengandung dan melahirkan Ishak, seorang anak laki-laki untuk Abraham. Akhirnya Hagar menyadari bahwa posisinya sudah tidak aman lagi, karena yang tadinya dia melahirkan seorang anak untuk dijadikan ahli waris kepada Abraham, tetapi sekarang dia sadar bahwa dia adalah orang asing dan hanyalah seorang gundit. Nah, hari yang ditakutin Hagar akhirnya tiba ketika Abraham datang masuk ke tendanya Hagar dan memberitahukan bahwa ia dan Ismail sudah tidak dibutuhkan lagi di dalam keluarga Abraham. Abraham memberikan perbekalan secukupnya kepada Hagar dan melepaskan mereka dan membiarkan Hagar dan Ismail pergi ke padang gurun. Hagar sangat sedih. Dia terus menangis sepanjang perjalanan di padang gurun. Dia menangis, dan
Akhirnya perbekalan yang diberikan Abraham pun habis, dan dia sampai berpikir bahwa dia akan mati di padang gurun itu. Hagar menyadari bahwa dia adalah perempuan yang terpinggirkan. Dia tahu tidak ada yang peduli sekali kepadanya. Tidak ada yang mengasihinya. Bahkan Abraham pun yang ia sayangi kemudian mengusirnya pergi. Dan dia berpikir bahwa kematian adalah hal terbaik bagi perempuan yang terlupakan dan terpinggirkan seperti Hagar. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba malaikat Allah datang dan menyediakan mata air untuk Hagar dan Ismail. Malaikat Tuhan juga menyampaikan bahwa anak itu akan menjadi bangsa yang besar. Dan sejak mata air terbuka bagi Ismail, Alkitab juga mencatat bahwa Allah menyertai anak itu sepanjang hidupnya. Hagar bukanlah bagian dari rencana Tuhan. Ismail lahir karena Sarah berusaha mengambil inisiatifnya sendiri. Secara esensi memang benar, Hagar adalah perempuan yang terpinggirkan. Dan ketika tidak ada yang menyayangi Hagar, Allah mencintai dan memenuhi kebutuhan Hagar. Kita mungkin mempunyai kehidupan yang sama seperti Hagar. Sudah berapa kali kita menangis dalam kesepian? Sudah berapa kali harapan kita dikoyak-koyakan oleh laki-laki yang begitu kita cintai? Semoga kita ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 19. Semoga renungan pagi hari ini bisa membuat kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.